Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Prasetyo dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Kali ini saya akan membuat video review pembelajaran mata kuliah Deep Learning dan sekaligus melengkapi penilaian tugas untuk ujian tengah semester ganjil. Oke, yang pertama yaitu definisi neural network. Neural network merupakan ilmu subcomputing. Neural network sebetulnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output ini diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya saja yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan, meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Yang kedua, activation function. Sesuai dengan namanya, activation function berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari wake-sum dari input. Secara umum terdapat dua jenis activation function, yaitu linear dan non-linear activation function. Nah, apa sih yang dimaksud aktif ini? Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Nah, setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai keluaran melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input selanjutnya. Yang kedua, supervised learning dan unsupervised learning. Supervised yaitu metode dengan adanya latihan atau pembelajaran secara pengawasan. Dan metode yang digunakan regresi, ANN atau kepanjangan dari Artificial Neural Network, SVM atau Support Vector Machine. Unsupervised yaitu tanpa ada latihan atau training dan tanpa adanya guru atau pengawasan atau teacher sama dengan label dalam data. Misal saja kita punya sekelompok pengamatan atau data tanpa ada label atau output tertentu. Maka dalam unsupervised dilakukan pengelompokan data tersebut ke dalam kelas yang kita kehendaki. Metode unsupervised ada dua, yaitu clustering dan SOM atau self-organizing map. Selanjutnya ada contoh supervised dan unsupervised learning. Contohnya ada 3. Yang pertama, sekelompok mahasiswa dalam kelas. Seorang dosen akan mengelompokkan beberapa orang ini ke dalam beberapa kelompok. Misalkan jumlah kelompok ada 4. Maka mahasiswa dikelompokkan menurut kesamaan ciri-ciri atau atribut. Berdasarkan indeks prestasi, jarak tempat tinggal atau gabungan keduanya dalam dua dimensi sumbu X merepresentasikan indeks prestasi. Sumbu Y merepresentasikan jarak tempat tinggal. Yang kedua, teknik unsupervised. Mahasiswa objek dari tugas kita bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok menurut kedekatan IP dan jarak tempat tinggal. Pengelompokan ini diasumsikan dalam satu kelompok. Anggota-anggotanya harus mempunyai kemiripan yang tinggi dibanding anggota dari kelompok lain. Yang ketiga, teknik supervised. Output dari unsupervised dipakai sebagai guru dalam proses training dengan menggunakan teknik pengenalan pola. Dan dalam
pemisahkan data training dan data testing atau pelatih, maka diperlukan fungsi pemisah. Selanjutnya, bagaimana machine learning muncul sebagai bagian dari artificial intelligence? Machine learning atau menurut SAS adalah metode analisis data yang mengotomatiskan pembuatan model analitis. Machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence berdasarkan gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan intervensi manusia yang manual. Dengan machine learning, komputer dapat menangani situasi baru melalui pelatihan mandiri, pengalaman, analisis, serta observasi. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dapat menawarkan para profesional keamanan teknologi informasi cara untuk menegakkan praktek keamanan cyber yang baik dan mengecilkan permukaan serangan alih terus-menerus mengejar kegiatan kejahatan. Yang selanjutnya ada deep learning. Sini saya akan mereview pembelajaran video 1 dan 2 pada perkuliahan tengah semester. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan deep neural network untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada domain machine learning. Deep learning menirukan cara berpikir manusia. Deep learning merupakan metode yang memanfaatkan artificial neural network atau ANN yang berlapis-lapis. Artificial neural network ini dibuat mirip dengan otak manusia, di mana neuron-neuron terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit. Deep learning atau deep structured learning atau hierarchical learning atau deep neural merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan multiple nonlinear transformation. Untuk saat ini cukup diketahui bahwa deep learning dapat dipandang sebagai gabungan antara machine learning dan artificial intelligence. Selanjutnya, keras dan TensorFlow. Yang pertama ada keras. Keras adalah API dengan jaringan saraf tingkat tinggi membantu jalannya deep learning dan kecerdasan buatan. Keras ditulis dengan bahasa pemrograman Python dan mampu dijalankan pada TensorFlow, CNTK, atau Theano. Keras merupakan neural network library yang mudah digunakan. Fitur-fitur yang menonjol pada keras yaitu yang pertama ada keras merupakan antar muka tingkat tinggi yang menggunakan TensorFlow dan Theano sebagai backend-nya. Yang kedua, keras dapat berjalan lancar di kedua CPU dan GPU. Yang ketiga, keras mendukung hampir semua model jaringan saraf sepenuhnya terhubung, konvolusional, pooling, recurrent, embedding, dan lain-lain. Selanjutnya, model ini dapat dikombinasikan untuk membangun model yang lebih kompleks. Yang keempat, keras adalah kerangka kerja berbasis Python yang membuatnya mudah untuk dideteksi dan dijelajahi atau dipelajari. Selanjutnya ada TensorFlow. TensorFlow adalah koleksi software open source untuk komputasi numerik yang menggunakan grafik aliran data. Note, pada grafik menunjukkan operasi matematika, sedangkan tepi-tepi grafik menunjukkan susunan data multidimensi atau tensor yang dikomunikasikan antar tepi grafik. Arsitekturnya yang fleksibel dapat dimanfaatkan untuk menerapkan komputasi ke satu atau beberapa CPU atau GPU pada desktop, server, atau perangkat seluler dengan cukup menggunakan satu API. TensorFlow awalnya dikembangkan oleh para peneliti dan engineer yang bekerja di Google Brain Team dalam organisasi riset Machine Intelligence Google untuk keperluan menjalankan machine learning dan riset jaringan deep neural network. Namun, sistem ini juga cukup umum untuk diterapkan pada aneka domain lainnya. TensorFlow ini digunakan sebagai backend dari keras,
yang artinya adalah TensorFlow sebagai bagian belakang layar dari sebuah aplikasi atau website dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dikombinasikan dengan library keras dari deep learning. Yang terakhir, neural network berdasarkan supervised learning. Neural network dapat dianalogikan sebagai halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Proses belajar yang terjadi dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada antara neuron. Dalam halnya pada neural network, penyesuaian koneksi sinaptik antar neuron dilakukan dengan menyesuaikan nilai bobot yang ada pada tiap konektivitas baik dari input neuron maupun output. Oke, sekian video review vlog pembelajaran mata kuliah Deep Learning. Bila kurang jelas atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.